Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arika Maulidia Irsyan dari NEM F0224312 dari Program Studi Hubungan Internasional kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bab 2 dan bab 3 dalam buku tersebut. Just langsung saja ke penjelasannya. Baik, dalam bab 2 itu HI mulai diakui sebagai disiplin akademik setelah Perang Dunia I dengan tujuan utama untuk memahami penyebab konflik internasional dan cara menciptakan perdamaian. HI awalnya fokus pada isu-isu seperti perang, perdamaian, tetapi seiring perkembangan mencakup topik-topik lain seperti ekonomi, lingkungan, HAM, dan kerjasama internasional. Dalam bab ini menyoroti bahwa HI sebagai disiplin akademik dibentuk oleh berbagai pendekatan teoritis yang berusaha menjelaskan dinamika hubungan antar negara. Adapun dua pendekatan utama dalam HI yaitu yang pertama realisme. Salah satu teori utama dalam studi HI, realisme dijelaskan sebagai respons terhadap idealisme, khususnya liberalisme awal yang dianggap terlalu optimistis dan tidak realistis dalam menghadapi realitas politik internasional. Pandangan pesimistis tentang sifat manusia, realisme bahwa percaya manusia cenderung egois dan bersaing untuk kekuasaan yang tercermin dalam perilaku negara di panggung internasional. Konsep krisis 20 tahun merujuk pada periode antara akhir Perang Dunia I dan awal Perang Dunia II. Dalam konteks ini, Jackson dan Sorensen menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan kegagalan idealisme liberal dalam mencegah konflik global. Hubungan antara realisme dan krisis 20 tahun itu membuktikan bahwa pandangan idealis tidak cukup untuk memahami dan menangani dinamika politik global. Realisme muncul sebagai alternatif dengan pendekatan yang lebih fokus pada kepentingan nasional, kekuasaan, dan keamanan negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Secara keseluruhan, Jackson dan Sorensen menggambarkan realisme sebagai respon langsung terhadap idealisme yang gagal menjelaskan dan menangani konflik internasional selama periode krisis 20 tahun. Realisme kemudian menjadi pendekatan utama dalam studi hubungan internasional selama paruh pertama abad ke-20. Adapun teori kedua, liberalisme, salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang memiliki pandangan optimis tentang kemampuan manusia dan masyarakat internasional untuk bekerjasama dalam menciptakan perdamaian serta kemakmuran, di mana pandangan positif tentang manusia berbeda dengan realisme yang pesimis. Liberalisme percaya bahwa manusia mampu bekerja sama dan belajar dari kesalahan sejarah, khususnya pengalaman perang. Liberalisme dalam HI banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Immanuel Kant yang mengusulkan ide perdamaian abadi melalui federasi negara-negara demokratis, dan Woodrow Wilson yang memperjuangkan Liga Bangsa-Bangsa. Relevansi di era awal HI setelah Perang Dunia I, liberalisme menjadi dasar bagi upaya internasional untuk menciptakan perdamaian melalui diplomasi dan kerjasama multilateral. Terus adapun neoliberalisme juga merupakan salah satu pendekatan modern dalam studi HI yang fokus pada peran institusi internasional dan intervensi antara negara dalam menciptakan kerjasama global. Pendekatan ini muncul sebagai pengembangan dari liberalisme klasik. Neoliberalisme mengadaptasi gagasan liberalisme awal, tetapi neoliberalisme fokus pada bagaimana institusi internasional dan intervensi ekonomi dapat membantu negara bekerja sama di bawah kondisi anarki internasional. Neoliberalisme, bagaimana dijelaskan oleh Robert Jackson dan George Sorensen, adalah teori yang menekankan pentingnya institusi internasional dan intervensi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam sistem internasional yang anarkis. Neoliberalisme menjadi kerangka yang relevan dalam memahami dinamika hubungan internasional. negara adalah aktor utama
diatur. Fokus realisme terletak pada kepentingan nasional dan kekuatan sebagai penentu utama dalam perilaku negara. Realisme juga memiliki beberapa asumsi utama, yaitu yang pertama, manusia bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa pandangan pesimistis terhadap sifat dasar manusia. Terus yang kedua, ada sistem internasional sebagai anarki. Tidak ada otoritas global yang mampu menegakkan hukum internasional secara efektif. Adapun yang ketiga, yaitu negara adalah aktor utama. Dalam realisme, pandangan sebagai entitas yang rasional dan berdaulat, yang dimana negara bertujuan untuk bertahan hidup. Ya, adapun yang keempat, yaitu kepentingan nasional sebagai prioritas. Negara akan selalu mengejar kepentingannya sendiri, terutama dalam keamanan dan kelangsungan hidupnya. Adapun yang kelima, yaitu tentang keseimbangan kekuatan, di mana stabilitas internasional hanya bisa dicapai melalui distribusi kekuatan yang seimbang di antara negara-negara besar. Dan dalam pandangan realisme klasik diwakili juga oleh para pemikir-pemikir seperti Niccolo, Machiavelli, dan Thomas Hobbes, di mana dia menekankan bahwa sifat dasar manusia yang egois dan kompetitif. Pandangan ini memandang bahwa konflik sebagai bagian dari alami interaksi antar negara. Neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Wells, yang realisme struktural menekankan pada struktur sistem internasional bukan hanya sifat manusia sebagai penentu utama dalam perilaku negara. Wells memperkenalkan konsep distribusi kekuatan, yang dimana sistem internasional bersifat unipolar, bipolar, dan multipolar, tergantung pada jumlah negara adidaya. Anarki sistem internasional, negara bertindak untuk memaksimalkan keamanan mereka dalam kondisi anarki. Adapun kritik terhadap realisme, meskipun realisme adalah teori yang kuat, ia juga mendapat kritik, yaitu yang pertama, kurang memperhatikan aktor non-negara. Realisme sering mengabaikan peran organisasi-organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan aktor lainnya, menekankan konflik daripada kerjasama. Realisme dianggap sebagai pesimistis dan mengabaikan potensi kerjasama internasional. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, fokus realisme pada negara sebagai aktor utama dianggap kurang memadai. Terus adapun penerapan realisme dalam kebijakan luar negeri, yaitu bab ini juga menjelaskan bahwa bagaimana realisme itu diterapkan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri, seperti penekanan pada kekuatan militer, aliansi strategis, dan diplomasi berbasis kekuasaan. Contohnya pada kasus yang sering digunakan adalah Perang Dingin, di mana keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi faktor utama stabilitas global. Kita bisa menyimpulkan bahwa realisme tetap menjadi teori yang relevan dalam memahami konflik, peran, dan keseimbangan dalam hubungan internasional. Namun, dalam dunia yang semakin kompleks, realisme perlu dilengkapi dengan perspektif lain untuk memahami fenomena-fenomena internasional secara menyeluruh. Itulah yang bisa saya jelaskan menurut pemahaman saya terkait buku ini dalam bab 2 dan bab 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.